Warung kopi jam terakhir. Warung kopi itu berdiri di sudut jalan lama, tepat sebelum tikungan menuju kuburan desa. Tak ada papan nama besar, hanya lampu bohlam kuning yang menggantung rendah, berayun pelan setiap kali angin malam lewat. Orang-orang menyebutnya warung jam terakhir, karena entah kenapa, hampir semua pengunjung yang datang setelah tengah malam selalu pulang dengan wajah berbeda. Aku datang ke sana karena hujan. Malam itu hampir pukul 11. Motor mogok, jas hujan bocor, dan jalanan sepi. Warung itu satu-satunya tempat bercahaya di sepanjang jalan. Begitu masuk, aroma kopi hitam langsung menyergap hidung. Pahit, pekat, hangat. Di balik meja kayu tua, seorang bapak berusia sekitar 60-an berdiri. Rambutnya putih semua, tapi wajahnya bersih. Matanya tajam, seolah sudah melihat terlalu banyak hal. "Minum apa?" tanyanya pelan. "Kopi hitam, Pak." Ia mengangguk, tak bertanya nama, tak bertanya dari mana. Seperti sudah tahu aku akan datang. Warung itu sepi, hanya ada aku dan satu kursi kosong di sudut menghadap dinding. Jam dinding berdetak keras, 23.47. Aku menyeruput kopi. Aneh, rasanya pahit. Tapi setelah ditelan, ada sensasi hangat yang membuat dada terasa berat. Seperti sedang mengingat sesuatu yang ingin kulupakan. Saat aku menoleh ke kursi sudut, seseorang sudah duduk di sana. Seorang pria muda, bajunya basah, wajahnya pucat. Ia menatap kosong ke arah cangkirnya sendiri. Aku tak ingat mendengar suara langkah. "Mas baru datang?" tanyaku, mencoba ramah. Ia tidak menjawab. Pemilik warung menaruh kopi di depannya. "Minum saja, waktumu tidak banyak," kata bapak itu. Pria itu menggenggam cangkir dengan tangan gemetar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Jam dinding berdetak lagi. 000. Lampu warung meredup sejenak. Tiba-tiba terdengar suara kursi diseret. Seorang perempuan tua masuk. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup kerudung lusuh. Ia duduk di kursi dekat pintu. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menyusul. Kakinya kotor tanah, bajunya sobek di bagian dada. Warung itu kini berisi 4 orang selain aku. Tapi tak satu pun dari mereka saling berbicara. Hanya suara jam dan sendok beradu dengan cangkir. Aku mulai berkeringat dingin saat menyadari sesuatu. Tak satu pun dari mereka berkedip. Aku berdiri, mendekati pemilik warung. "Pak, ini warung apa sebenarnya?" Ia menatapku lama. "Warung singgah," jawabnya. Tidak semua yang mampir sedang dalam perjalanan pulang. Dadaku terasa sesak. Tiba-tiba pria muda di sudut bicara. Suaranya lirih. Aku ketabrak motor di tikungan itu. Perempuan tua menyusul. Aku meninggal sendirian di rumah. Tak ada yang tahu. Anak kecil itu mengangkat wajahnya. Aku tenggelam. Tapi ibu masih menungguku pulang. Tanganku gemetar. Mereka bukan pengunjung. Mereka adalah jiwa-jiwa yang belum pergi. Aku mundur perlahan. Kalau begitu, kenapa saya bisa melihat mereka? Pemilik warung tersenyum tipis. Karena kopi itu. Aku menatap cangkirku. Cairannya bergetar pelan. Setiap orang yang minum kopi di sini, lanjutnya, akan melihat apa yang sedang mendekat. Jam dinding berdentang pelan. 00:17. Kepalaku mendadak pening. Pandangan mengabur. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di pinggir jalan. Hujan deras. Lampu motor dari arah berlawanan. Aku tersentak. "Kamu masih bisa memilih," kata pemilik warung. "Habiskan kopimu atau tinggalkan." Tanpa pikir panjang, aku meletakkan cangkir. Kopi itu belum habis. Aku berlari keluar.
Begitu melewati ambang pintu, hujan berhenti. Motor di pinggir jalan menyala dengan mudah. Saat aku menoleh ke belakang, warung itu gelap, seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat itu. Tak ada warung, hanya tanah kosong dan rumput liar. Namun penduduk sekitar membenarkan satu hal. Warung itu memang ada, kata mereka. Tapi hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi minum kopi setelah tengah malam. Karena aku tahu, tidak semua warung kopi menjual minuman. Sebagian menyajikan perpisahan.